Salam sehat, tetap semangat. Kembali bertemu dengan channel Rudi Wijaya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya. Kali ini kita akan latihan soal UPPPG pedagogik, bagian konsep dasar, rasional, landasan ilmu pendidikan. Mari kita lihat soal-soalnya. Yang pertama, seorang guru mengajar di dalam kelas dengan metode ceramah, sehingga proses pembelajaran lebih terpusat kepada guru, sedangkan siswa pasif karena hanya mendengarkan. Hal tersebut termasuk dalam proses pendidikan yang beraliran A. Behavioristik, B. Varenialisme, C. Humanisme, D. Esensialisme, E. Rekonstruksionisme. Jawabannya yang tepat adalah jawaban A, behavioristik. Kita lanjutkan soal berikutnya. Tujuan pendidikan bangsa Indonesia yaitu pembentukan manusia yang ideal. Berikut ini implementasi sila kelima dalam pendidikan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut. A. Guru mengarahkan peserta didik untuk taat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Orang tua memberi contoh pada anak untuk tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. C. Peserta didik diajarkan untuk mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri. D. Pendidik mengikuti PPG untuk meningkatkan kreativitas dan profesionalitasnya. E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Nah, untuk jawabannya yang paling tepat itu adalah E. Sekolah melakukan program kegiatan bakti sosial dengan melibatkan peserta didiknya. Kita lihat soal berikutnya. Berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload file materi pendidikan Pancasila. Jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didik. Itu adalah praktik pendidikan. Selanjutnya, sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia atau peserta didik oleh manusia lainnya atau pendidik. Sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. B. Pribadi yang berkembang dan berakal. C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk. E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban yang benar adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom. Selanjutnya, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam UUD dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah yang D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya
melaksanakan praktek pendidikan. Selanjutnya berikut ini implikasi landasan histori dalam proses pendidikan di Indonesia. A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. B. Kurikulum pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan psikologi perkembangan peserta didik. C. Pembentukan komite sekolah sebagai bentuk kerjasama antar sekolah dengan masyarakat. D. Guru mengajarkan mata pelajaran bermuatan lokal sesuai dengan daerah tempatnya mengajar. E. Terdapat program bantuan operasional sekolah untuk sekolah-sekolah negeri. Jawabannya yang paling tepat adalah A. Guru melaksanakan perannya sesuai dengan semboyan Tut Wuri Handayani. Selanjutnya, pengertian landasan dibagi dua, yaitu landasan fisik dan konseptual. Berikut ini yang termasuk dalam landasan konseptual adalah A. Kurikulum dan silabus. B. Pancasila dan UUD 1945. C. Kerangka berpikir. D. Desain bangunan. E. Tujuan pendidikan. Jawaban yang tepat adalah B. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal selanjutnya, pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahap-tahap dan tugas perkembangan peserta didik. Oleh karenanya, pendidikan dilaksanakan dengan mengacu pada landasan A. Psikologi pendidikan, B. Sosiologi pendidikan, C. Religi pendidikan, D. Ekonomi pendidikan, E. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jawaban yang tepat adalah yang A. Psikologi pendidikan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, pendidikan hendaknya bertujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal tersebut merupakan contoh A. Landasan yuridis, B. Landasan psikologis, C. Landasan religius, D. Landasan sosiologis, E. Landasan historis. Yang benar adalah C. Landasan religius. Soal berikutnya, salah satu tripusat pendidikan bagi anak adalah keluarga. Orang tua yang dalam kesehariannya rajin melaksanakan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada hakikatnya menanamkan pada anak A. Hak dan kewajiban, B. Kejujuran dan toleransi, C. Gotong royong dan tanggung jawab, D. Kedisiplinan dan tanggung jawab, E. Kejujuran dan tenggang rasa. Jawaban yang tepat adalah D. Kedisiplinan dan tanggung jawab. Selanjutnya, kita akan bahas soal-soal berikutnya di video selanjutnya. Untuk kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Rudi Wijaya.